Karena kaki Hanli terluka, Zhang Tie secara pribadi mengantarkan makanan ke rumah Hanli dan menemaninya makan malam. Melihat Zhang Tie yang tidak kikuk di rumahnya, memindahkan kursi dan menata meja, Hanli tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Perhatian Zhang Tie menyebabkan jejak kehangatan memasuki hatinya. Setelah meja disiapkan, keduanya bercanda sambil makan, memasukkan makanan ke mulut sambil bertanya tentang kemajuan kultivasi masing-masing. Saat Hanli mengemukakan jalan gajah berlapis baja, Zhang Tie mendesah putus asa. Saat ini Zhang Tie baru berhasil mengolah keterampilan bela diri hingga lapisan pertama, tetapi sudah setengah mati disiksa oleh rasa sakit yang luar biasa. Ia harus berendam dalam ramuan herbal yang berbau busuk setiap malam, serta menderita pukulan dari doktermu yang dirancang untuk menguatkan tubuhnya dan memperkuat tulang-tulangnya. Metode kultivasi yang kasar ini telah menyebabkan Zhang Tie tidak bisa tidur sepanjang malam karena keseluruhan tubuhnya bengkak karena pukulan. Saat kulitnya menyentuh tempat tidur, dia akan menggertakkan giginya karena kesakitan. Baginya, mengolah jalan gajah berlapis baja tak lebih dari sekedar mimpi buruk. Terkait dengan kultivasi Hanli atas mantra orakular tanpa nama, Zhang Tie tak dapat menahan rasa iri dalam hatinya. Ia merasa bahwa Hanli hanya perlu menghabiskan waktunya dengan tenang dalam meditasi seperti seorang biksu. Mendengar emosi Zhang Tie, Hanli tidak bisa berkata apa-apa untuk membelanya. Ia juga menyadari bahwa kultivasinya jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan kerja keras Zhang Tie. Hanli agak bisa memahami ketakutan Zhang Tie terhadap jalan gajah berlapis baja. Saat ia melewati 9 lapisan jalan gajah berlapis baja, ia harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Meskipun mengalami kesulitan, Zhang Tie tetap bertahan dan tidak mau menyerah. Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi dan menghormati Zhang Tie atas kepribadiannya yang pantang menyerah. Jika Hanli berada di posisi Zhang Tie, dia tidak akan pernah memilih untuk mempraktikkan keterampilan yang begitu mendominasi. Bahkan, jika keterampilan itu dapat mengubahnya menjadi ahli yang mengguncang dunia dalam semalam, dia tetap akan menolaknya. Mereka berdua hampir selesai makan malam sambil berbincang-bincang tentang seni bela diri dengan penuh semangat. Setelah makan malam selesai, Zhang Tie membersihkan semuanya dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, dia masih mengingatkan Hanli untuk merawat kakinya yang terluka dan tidur lebih awal. Berdiri di pintu, Hanli menyaksikan Zhang Tie pergi dan segera kembali ke rumahnya, menutup semua jendela kecuali sedikit celah di jendela atap untuk memungkinkan udara masuk sebelum mengeluarkan botol misterius dari kantung kulitnya. Hanli hanyalah seorang anak berusia 10 tahun dengan rentang perhatian yang pendek. Setelah mempelajari botol itu dalam waktu yang sangat singkat, itu membuatnya cepat bosan. Dengan cedera kakinya, Hanli juga merasa agak lelah dengan kejadian hari ini. Tanpa disadari, ia tertidur di tempat tidurnya dengan tangannya memegang botol itu. Waktu berlalu. Tepat ketika Hanli sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin mengalir dari tangannya. Hanli tanpa sadar menggigil, dan dia dengan paksa membuka kelopak matanya yang berat, menatap tangannya dengan linglung. Ia kemudian langsung duduk dengan mulut menganga karena terkejut. Sampai-sampai air liur menetes dari mulutnya yang menganga. Ia tidak lagi merasa mengantuk. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada pemandangan aneh di depannya. Sinar cahaya putih terlihat bersinar melalui celah dari jendela atap. Sinar tersebut berkonsentrasi di sekitar botol yang dipegang Hanli di tangannya, membentuk banyak titik cahaya putih seukuran beras di permukaan botol. Hal itu memberi kesan bahwa botol tersebut diselimuti oleh sinar cahaya putih. Sinar cahaya itu nampak sangat lembut,
tidak mengancam sama sekali, dan perasaan dingin yang menusuk itu berasal tepat dari sinar cahaya itu. Hanli menelan ludahnya dan akhirnya mengalihkan pandangannya dari botol itu. Seolah-olah botol itu membakar tangannya. Dia dengan cepat melempar botol itu ke satu sisi sebelum bergegas ke sisi lain ruangan. Setelah beberapa saat waspada, ia menyadari bahwa tidak ada yang salah dan perlahan mendekati botol misterius itu. Botol misterius yang diselimuti cahaya putih itu selain tampak cantik, tampaknya memiliki aura yang bukan berasal dari dunia ini. Hanli ragu-ragu sejenak sebelum menggunakan jarinya untuk menusuk botol beberapa kali. Melihat tidak ada reaksi, dia dengan hati-hati mengambil botol itu kembali, menaruh botol itu di atas meja. Dia berbaring di tempat tidur di dekatnya dan mengamati dengan seksama fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya ini. Hanli memusatkan perhatian penuhnya pada botol misterius itu selama sekitar 1,5 jam tanpa berkedip sebelum akhirnya menyadari beberapa rahasia yang disembunyikan botol misterius itu. Botol misterius itu terus-menerus menyerap butiran-butiran cahaya putih seukuran beras yang mengelilinginya. Tidak, bukan sekedar menyerap, seolah-olah butiran-butiran cahaya putih itu memiliki keinginannya sendiri dan saling bertarung untuk menjadi yang pertama memasuki botol itu. Hanli menyaksikan kejadian yang sangat aneh ini dan menggunakan ujung jarinya untuk menyentuh manik cahaya putih. Rasanya dingin sekali, selain itu tidak ada yang istimewa darinya. Hanli menundukkan kepalanya dan melihat ke atas. Sinar cahaya putih masih bersinar melalui celah langit-langit seolah tidak berniat berhenti. Hanli memeriksa bagian dalam kamarnya untuk memastikan pintu dan jendela tertutup rapat sebelum menengadahkan kepalanya untuk melihat ke arah jendela atap sekali lagi. Hanli tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membuka pintu dengan pelan, menjulurkan kepalanya keluar dan mengintip ke sekelilingnya. Untungnya saat itu tengah malam. Selain serangga tidak ada orang lain. Hanli kembali ke kamarnya, meraih botol itu dan memasukkannya kembali ke dalam kantong sebelum bergegas keluar lagi. Dia berlari menuju lokasi terpencil sebelum berhenti. Setelah mengamati keempat arah dan memastikan tidak ada seorang pun di dekatnya, Hanli dengan hati-hati mengeluarkan botol dari kantongnya dan meletakkannya dengan hati-hati di tanah. Sementara botol misterius itu telah disegel dalam kantongnya, sinar cahaya putih telah menghilang. Namun Hanli tidak khawatir. Seperti dugaannya, setelah menunggu beberapa saat, sinar-sinar cahaya putih mulai berkumpul di sekitar botol dari keempat arah. Kali ini sinar-sinar itu jauh lebih padat daripada sinar-sinar yang dihasilkan di rumahnya. Mereka membungkus botol misterius itu dengan rapat dalam selubung cahaya putih, membentuk bola cahaya seukuran kepala manusia. Hanli berteriak kegirangan dan mengempalkan tinjunya ke udara. Dengan berbuat demikian, ia menyingkapkan bahwa dirinya memang masih anak-anak. Dugaannya tampak benar. Saat botol berada di ruangan gelap, jumlah cahaya yang tertarik padanya cukup kecil. Namun saat berada di area yang luas dan terbuka, jumlah cahaya yang tertarik padanya jauh lebih banyak. Namun, apa yang menyebabkan cahaya itu berkumpul atau apa gunanya? Meski tidak tahu jawabannya, Hanli merasa ia hampir memecahkan teka-teki di balik botol misterius itu. Hanli tahu bahwa ia akan segera mengungkap rahasia botol misterius itu, yang membuatnya sangat gembira. Saat fajar, cahaya yang berkumpul di sekitar botol perlahan memudar. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di dekatnya yang mengamati tindakannya, Hanli kembali memperhatikan keadaan botol itu. Kemudian dia membungkuk dan mengambil botol itu dan memeriksanya.
Namun tampaknya tidak ada perbedaan karena masih mustahil untuk dibuka. Hanli merasa kecewa. Namun melihat pagi telah tiba, dia terpaksa menyimpan botol itu dan bersiap untuk pergi. Bagaimanapun juga, dia masih ingin kembali ke ruang batu untuk berlatih kultivasi. Selama malam-malam berikutnya pada interval tertentu, botol itu akan mengalami hal yang sama. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya akan terbang ke arah botol seperti ngengat bertemu dengan api. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya titik-titik cahaya itu, mereka dengan rakus dilahap oleh botol itu. Awalnya, Hanli mengira botol itu akan terus mengalami proses yang sama dalam waktu yang tidak diketahui. Tetapi pada hari ke-8, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hanli kembali ke tempat terpencil di pegunungan dan meletakkan botol di tempat seperti biasa. Penyerapan bintik cahaya berlanjut selama setengah jam ketika tiba-tiba botol itu berhenti menyerap. Desain hijau tua pada botol mulai memancarkan cahaya hijau saat kata-kata emas muncul di permukaan botol. Kata-kata aneh pada botol itu mengesankan dan tegas, tetapi goresan tulisannya tidak biasa. Kata-kata itu tampaknya berasal dari era kuno. Karakternya berkedip tanpa henti. Namun kejadian aneh ini berakhir sama tiba-tibanya dengan awalnya. Selain kata-kata emas yang kini tercetak di botol, semua hal lainnya tetap sama. Setelah melihat begitu banyak hal aneh yang terjadi pada botol itu dalam beberapa hari terakhir, Hanli tidak lagi terkejut seperti sebelumnya. Bahkan kemunculan kata-kata emas itu tidak terlalu mengejutkannya. Dengan santai memegang botol itu di tangannya, dia mencoba membuka botol itu berdasarkan keinginannya. Dan betapa terkejutnya dia, tutupnya dapat dibuka tanpa perlu usaha apapun. Tidak mungkin. Hanli menatap botol itu dengan kaget. Tanpa perlu usaha atau pikiran, masalah Hanli tentang cara membuka botol itu tiba-tiba terpecahkan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk membukanya? Berulang kali menunduk, menatap botol itu untuk memastikan apa yang tengah dilihatnya bukanlah palsu. Ia mencoba menenangkan hatinya yang gelisah sebelum menatap lurus ke dalam botol. Di dalam botol itu ada setetes cairan berwarna hijau giok yang ukurannya tidak lebih besar dari kacang kedelai. Saat cairan itu mengalir di dalam botol, seluruh bagian dalam botol memantulkan kilau hijau. Apa tetes cairan ini? Hanli kecewa. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi yang didapat hanya cairan biasa saja. Karena kecewa, Hanli memasukkan kembali botol itu ke dalam kantongnya sebelum berbalik dan kembali ke kamarnya dengan lesu. Kegembiraannya sebelumnya telah sirna ke sudut-sudut terjauh bumi dalam gejolak emosi yang tiba-tiba. Meskipun dia akhirnya membuka botolnya, dia benar-benar kecewa dengan hasilnya. Hanli bersiap untuk meluangkan waktu guna menemukan rahasia apa yang tersimpan dalam tetesan cairan hijau giok ini. Berharap di masa mendatang cairan itu akan memberinya kejutan yang tak terduga. Saat ini yang paling ingin dilakukannya adalah kembali dan tidur. Selama beberapa hari terakhir, ia tidak bisa tidur dengan baik, yang bahkan mengganggu kultivasinya di siang hari, membuat kemajuannya sangat tidak efisien. Sampai-sampai Dr. Mu pun menanyakan kepadanya. Sejak Hanli menjadi murid Dr. Mu setelah berhasil menembus lapisan pertama mantra tersebut, ia merasa tidak perlu lagi berlatih mantra tersebut. Kecewa dengan efek mantra tersebut pada tubuhnya atau kekurangannya, ia tidak mau lagi mengandalkannya untuk berkultivasi. Atas hal itu, Dr. Mu menegurnya dengan keras. Akibatnya, Hanli tidak bersemangat dan tidak bersemangat setiap kali berkultivasi. Melihat hal itu, Dr. Mu menjadi putus asa serta marah, mulai meragukan pilihannya dalam memilih murid.
Memikirkan situasinya, Hanli tidak bisa menahan perasaan bersalah. Namun dia tidak berniat untuk berkultivasi. Tetapi yang tidak dapat dibayangkan Hanli adalah setelah bangun pada hari kedua, dia sekali lagi termotivasi dan mengerahkan seluruh tubuhnya untuk berkultivasi seperti orang gila. Alasan dia berkultivasi dengan cara seperti itu hanya karena satu pertanyaan sederhana yang dibuat oleh doktermu. Untuk setiap lapisan yang kau tingkatkan dengan mantra ini, aku akan meningkatkan jumlah perak yang diberikan kepadamu sebanyak 1 kali lipat. Doktermu telah melihat kehausan Hanli akan uang dan menemukan cara agar Hanli terpikat. Dengan cara ini, Hanli yang termotivasi akan memiliki motivasi yang cukup untuk berkultivasi. Selama beberapa hari berikutnya, Hanli mendedikasikan dirinya untuk berkultivasi, berharap dapat menembus lapisan kedua. Setiap hari dari pagi hingga siang dan dari siang hingga malam, ia akan memasuki ruang kultivasi batu dan berkultivasi. Pikiran tentang betapa repetitif, biasa-biasa saja atau membosankannya gaya hidup ini langsung terlontar dari kepala Hanli. Demi kultivasi Hanli, doktermu bahkan menutup sementara lembah tangan dewa. Bahkan saat merawat pasien, dia akan merawat mereka di luar lembah karena takut mengganggu Hanli. Hanli kini begitu fokus pada terobosan hingga ia bahkan lupa menganalisis efek cairan hijau giok pada botol itu. Musim gugur berlalu saat musim dingin tiba. Lalu musim semi tiba sebelum musim panas tiba. Dalam sekejap, 4 tahun telah berlalu. Hanli sekarang telah berusia 14 tahun. Ia tumbuh menjadi pemuda desa yang pendiam, bertekad, dan berkulit sawo matang. Berdasarkan penampilan luarnya saja, ia tampak tidak berbeda dengan petani biasa lainnya. Penampilannya tidak menarik perhatian, ia tidak terlalu tampan, dan ia juga tidak memiliki keanggunan seorang bangsawan. Itulah hasil dari tinggal di ruang kultivasi batu setiap hari. Dia akan melakukan perjalanan pulang pagi dari sana ke rumahnya. Kadang-kadang dia akan pergi ke kediaman doktermu untuk belajar tentang pengobatan dan membaca dari koleksi buku doktermu. Seluruh lembah adalah dunianya untuk ditinggali. Dan berkat kerja kerasnya, dia akhirnya berhasil menembus lapisan ketiga.